Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Suatu media informasi pengadaan barang jasa BKKBN yang berintegritas, independen dan transparan. Hari ini saya akan mengangkat tema tentang swakelola. Seperti kita ketahui bahwa swakelola itu banyak dilakukan oleh satker-satker di BKKBN. Ada 42 satker di BKKBN itu sehari-harinya tidak lepas dari swakelola. Untuk membahas swakelola ini sudah hadir narasumber, teman, kolega saya yang sudah tidak asing lagi, Mas Nasrullah. Apa kabar Mas Nasrullah hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, Mas Nasrullah, sebenarnya kalau pengertian swakelola itu sendiri apa sih Mas Nasrullah kalau dilihat dari Perpres atau apa? Iya, jadi selamat pagi juga nih teman-teman PPK dan PP ya di lingkungan PKKBN khususnya ya. Ya. Jadi sebenarnya kan Mas Juli yang namanya swakelola itu ya suwa itu kalau kita lihat atau kita dengar itu ya suwa itu sendiri gitu lah. Ya, sendiri. Jadi di situ diatur di Perpres 16 tahun 2018 gitu kan, dan kemudian waktu itu ada Perlem LKPP yang khusus mengatur tentang swakelola yang tadi nomor berapa, sekarang terakhir kalau nggak salah nomor 3 tahun 2021 gitu ya. Di situ disebutkan namanya swakelola itu adalah suatu apa namanya ya cara lah ya. Jadi metode pengadaan itu ada dua kan, kalau kita tahu kan ada melalui swakelola dan melalui pemilihan penyedia, artinya lewat penyedia. Nah ini yang swakelola itu kalau disebutkan ya apa namanya pengertiannya di pedoman itu yang di apa Perlem itu adalah cara mulai barang jasa itu yang dikerjakan oleh sendiri, dalam arti sendiri kementerian itu sendiri, lembaga atau perangkat daerah atau perangkat daerah lain gitu loh, atau bahkan oleh ormas atau oleh kelompok masyarakat seperti itu Pak Mas Juli. Jadi swakelola itu ya kalau lihat dari konten dikerjakan oleh 4 itu ya. Jadi mungkin secara rinci kita akan bahas itu bagaimana sih swakelola itu gitu. Jadi ada 4 ya Mas Nasrul, jadi dikelola oleh KL itu sendiri. Betul. Oleh KL lain, kemudian oleh organisasi masyarakat ya, kemudian oleh terakhir masyarakat itu sendiri bisa ya dia mengelola pengadaan barang jasa juga ya. Baik. Kemudian kriterianya nih Mas Nasrul, kapan suatu pengadaan barang dan jasa itu dilakukan secara swakelola? Nah itu. Ya, jadi di Perpres juga sudah diatur gitu ya, beberapa kriteria kenapa harus dilakukan sendiri gitulah. Ya nanti mungkin teman-teman PPK atau PP di PKB bisa lebih jelasnya pada di situ. Dan salah satunya adalah misalkan itu karena lokasinya itu nggak diminati oleh penyedia, itu bisa dilakukan swakelola gitu. Atau jasa ini penyelenggaraan kegiatan gitu kan, yang tujuannya ya untuk pelatihan, seminar gitu-gitu juga itu bisa masuk kriteria untuk apa kegiatan swakelola. Contoh kayak sensus gitu kan, itu juga bisa swakelola. Terus pengadaan-pengadaan yang masih kalau bahasa itu pilot project gitu ya, artinya masih apa namanya uji coba itu juga kan, biasanya kan takut ada kegagalan bisa dikerjakan oleh swakelola seperti itu gitu kan. Atau barang jasa yang dihasilkan oleh ormas atau masyarakat itu juga bisa dilakukan swakelola. Makanya kan tadi disebutkan di atas ada masyarakat itunya bisa mengerjakan swakelola gitu Mas Juli. Itunya ya kriterianya dari ya, barang dan jasa yang bisa diswakelolakan ya. Jadi kalau misalkan tidak ada penyedia yang berminat gitu ya, atau memang ya nggak ada penyedia yang berminat, itu bisa ya diswakelola ya. Oke. Ya nanti secara ininya bisa dilihat lah teman-teman PPK, PP bisa lihat di Perpres 16 tadi sama yang khusus Perlem nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman swakelola. Nah, gitu. Mas Nasrul, kalau swakelola tuh katanya itu ada tipe-tipenya Mas Nasrul. Iya. Tipe-tipenya apa aja ya Mas Nasrul? Jadi tadi seperti pengertiannya kan itu ada dikerjakan sendiri, dikerjakan oleh kementerian lain, dikerjakan oleh ormas, dikerjakan oleh kelompok masyarakat. Itu jadi tipe-tipe itu ya ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 seperti itu. Jadi tadi urutan dari seperti itu.
Itu jadi tipe itu menggambarkan siapa yang melakukan ya? Betul, nanti di situ jadi di swaklola itu ada namanya pelaksana swaklola. Pelaksana. Ya, di situ nanti ada timnya Pak Juli, tim perencanaan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Jadi nanti di masing-masing tipe itu beda-beda yang menunjuknya siapa gitu. Misalkan kalau tipe 1 tim perencana, tim pelaksana, tim pengawas itu yang nunjuk KPA di sini atau PA di sini. Di sini lemati di kementerian itu. Tapi kalau kelompok masyarakat itu nanti yang membuat surat tugas itu adalah ketua atau kelompok masyarakat itu sendiri. Misalnya seperti itu. Nah, tapi jangan lupa untuk sebelum kita melakukan swaklola kan sebenarnya yang penting adalah bagaimana persiapannya. Ada MOU, ada perjanjian kerjasama, gitu. Di situ diatur bagaimana lingkup pekerjaan dan lainnya di situ. Ya, itu yang mungkin teman-teman PPK itu ya saat ini mungkin tahun 2024 mungkin nanti ada banyak kegiatan swaklola kan seperti itu. Nah itu juga mungkin nanti bisa lah kita berkoordinasi dengan UKPJ bagaimana kita pendampingan, bagaimana cara melakukan swaklola itu, karena memang biasanya yang mungkin takut kelupaan itu tentang MOU-nya, MOU bagaimana perjanjiannya dan lain-lain seperti itu. Artinya penting di situ saat persiapannya supaya nanti di lapangan tuh bisa efektif gitu aja. Oke. Jadi sebelum melakukan swaklola itu yang paling pertama sekali yang harus dilakukan adalah menyusun MOU. Iya begitu, ada MOU. Ya itu untuk ini ya, untuk swaklola yang tadi dilaksanakan oleh kementerian lain, ormas atau apa. Tapi kalau untuk yang KL sendiri sebenarnya nggak sampai MOU. Tapi itu tadi pokoknya nanti kita bedah tentang swaklola itu berikutnya itu nanti kita lihat bagaimana teknis di praktek di lapangannya, kita lihat mungkin lebih detailnya di perlem nomor 3 itu nanti kita mungkin ke depan karena memang perlu waktu panjang itu untuk diskusinya baik. Gitu. Baik, jadi saya tegaskan lagi nih Mas Nasrul. Jadi ada tim-timnya ya, itu selain ada MOU tadi, swaklola juga harus ada tim-timnya ya ini. Iya. Tim-timnya itu berarti tadi disebutkan tim persiapan ya Mas Nasrul. Ada persiapan. Tim persiapan, tim pelaksana, sama satu lagi tim pengawas ya. Pengawas, iya. Nah itu tim-tim itu ditetapkan oleh siapa? Nah? Iya, tadi tim itu ditetapkan oleh KPA, PA atau apa namanya di pimpinan swaklola tersebut gitu. Makanya beda-beda, yang swaklola tipe 1 tim itu ditetapkan oleh KPA atau PA. Jadi kalau untuk swaklola tipe 2 itu bisa ada tim perencananya oleh KPA. Tim pengawasnya oleh KPA, kementerian misalnya BKPN oleh BKPN, nanti pelaksananya oleh ya, KL, KL yang melaksanakan itu ya. Demikian juga di tipe 3, tipe 4 seperti itu. Seperti itu ya. Ada pembagiannya, ada ininya apa? Ya semacam surat tugas gitu mungkin atau mungkin SK gitu. SK ya. Oke. Ya, memang swaklola ini setiap tahun yang sebenarnya Satker ini sebenarnya melakukan ya swaklola itu. Iya, iya. Itu kan memang sebenarnya suatu yang sudah dilaksanakan oleh kita itu. Cuman mungkin perlu pengaturan lebih, tadi LKP membuat aturan itu karena ya tadi supaya pelaksanaan di lapangan itu efektif, efisien gitu kan, dan karena banyak juga yang di lapangan itu gagal gitu loh mungkin. Pernah di BKP juga pernah itu tapi ada kegagalan dengan apa, nah itu makanya diatur supaya tadi bisa dikendalikan, makanya ada tim pelaksananya, ada pengawasnya, itu fungsi-fungsi tim itu untuk tadi, karena memang tentu tujuan daripada kegiatan tersebut pasti kan supaya kegiatan itu berhasil gitu kan, dan swaklola kan suatu proses pengadaan yang tentu tidak lepas dari prinsip-prinsip pengadaan itu kan, harus efektif, transparan, akuntabel, dan tentu apa namanya ada kompetisi juga nanti, makanya nanti lebih dalam nanti kita diskusi tentang itu Mas Juli. Itu. Baik, untuk sementara swaklola sampai di sini dulu kali ya Mas Nasrul. Iya, jadi secara garis besarnya begitu, kita tekankan di persiapan itu ya, persiapan itu karena di situ akan diatur detail bagaimana lingkup pekerjaannya gitu. Itu penting memang, jangan sampai dilupakan tadi membuat MOU, membuat perjanjian apa, membuat RAP dan lain-lain gitu.
itu Mas Juli. Karena di dalam swaklola pun biasanya ada kebutuhan yang harus lewat penyedia barang jasa gitu. Iya. Nah, itu salah satu yang penting juga ketika tadi membuat MOU itu dalam perjanjian itu disebutkan mana yang dikerjakan oleh benar-benar oleh KL atau orang tersebut, mana yang harus dikerjakan oleh barang jasa. Nanti bagaimana kalau ada barang jasa yang dibutuhkan oleh penyedia, nah itu juga nanti mungkin selanjutnya kita akan bahas lagi. Bahas ke sana ya. Iya, Jadi gitu. jadi di dalam swaklola itu nanti ada Betul. juga kebutuhan pengadaan barang dan jasa, dan itu harus Ah, bisa dilaksanakan oleh swaklola itu sendiri, atau ada juga kalau misalkan memenuhi syarat-syarat tender mungkin harus ditender gitu ya Mas Nasrul? ya, nanti kita bahas lebih lanjut tentang itu. Tentu akan lebih menarik nanti ya tentang bagaimana teknis swaklola tersebut gitu Mas Juli. Baik, terima kasih Mas Nasrul. Saya rasa untuk pertama sekali untuk swaklola ini kita cukupkan dulu ya. Nanti Ya, nanti podcast selanjutnya kita bahas swaklola secara teknis, secara detail ya Mas Nasrul ya. Ya, siap. Bahkan kita tampung pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Boleh. Satker ya, Ya. barangkali tentang swaklola kita. Baik Mas Nasrul, terima kasih hari ini atas penjelasannya tentang swaklola. Mudah-mudahan dengan penjelasan Mas Nasrul ini para pelaku pengadaan barang jasa di BKKBN, PPK, PP, kemudian Pokja ya akan paham tentang swaklola ini dan bisa menjadi sedikit pencerahan ya Mas Nasrul ya. Iya. Untuk ya swaklola itu sebenarnya intinya seperti itu gitu, filosofinya seperti itu. Tadi barang yang tidak ada minat, tidak ada penyedia yang minat untuk melakukan itu gitu ya, itu harus Ya, itu bisa itu. diswaklola. Baik Mas Nasrul, terima kasih atas penjelasannya, dan kami akhiri podcast kita tentang swaklola pada pagi hari ini. Mas Nasrul, Ya. salam pengadaan kita siap ya, biasa, integritas, independen dan transparan. Oke. Saya sebutkan salam pengadaan BKKBN, Mas Nasrul, integritas, independen, transparan. Siap ya? 1, 2, 3. Mas Juli. Salam pengadaan BKKBN, integritas, independen, dan transparan. Terima kasih Mas Terima kasih, Nasrullah. Mas Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.